Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak, gimana? Tetap sehat kan? Alhamdulillah sehat, semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mengkaruniai kita ilmu yang bermanfaat. Begitu ya anak-anak. Oke, dalam pertemuan kali ini Bu Is akan menyampaikan materi pembelajaran tentang An-Nasyr. Tapi sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita kali ini Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran dalam kita menuntut ilmu atau belajar. Baik anak-anak, An-Nasyr di dalam Al-Quran, An-Nasyr ini merupakan surah yang ke-110. Terdiri dari 3 ayat. An-Nasyr artinya pertolongan. Surah An-Nasyr diturunkan di Mekah, tetapi surah An-Nasyr termasuk golongan Madaniyah. Mengapa anak-anak? Biasanya kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, surah yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Ini kok An-Nasyr turunnya di Mekah tetapi dimasukkan ke dalam Madaniyah. Kenapa? Karena surah An-Nasyr ini diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Dan turunnya surah An-Nasyr ini pada tahun ke-10 Hijriah atau 10 hijrah, 10 tahun setelah Rasulullah hijrah pada peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Dalam surat An-Nasyr ini, apa tadi? An-Nasyr artinya pertolongan. Nah, ini menceritakan tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW dan semua umat Islam, sehingga Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Allah memberikan pertolongan, orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu menceritakan tentang pertolongan Allah. Nah, kandungan dalam surat An-Nasyr anak-anakku paling tidak ada 4 di situ. Yang pertama, terpenuhi janji Allah kepada Rasulullah berupa kemenangan atas agama Islam terhadap kemusyrikan. Janji Allah kepada Rasulullah berupa kemenangan menaklukkan kota Mekah. Kemenangan janji Allah untuk Rasulullah bisa melaksanakan ibadah haji yang sebelumnya sempat tertunda. Yang pertama. Yang kedua, pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholih, tunduk, taat, patuh kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka yang dilakukan pertama, kita memohon ampun. Jadi kalau kita diberikan kemenangan oleh Allah, kita segera mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua yaitu bertasbih.
mengingat atau mensucikan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah, yang pertama kita lakukan yaitu bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, dijelaskan di situ bahwa sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kita. Seberapapun dosa yang kita lakukan, seberapapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang bagaimana toh bunyi surah An-Nasyr itu? Boleh kita baca bersama-sama ya? Bu Is membaca dulu, nanti anak-anak ikuti di rumah kemudian dihafalkan dengan artinya ya. Baik, Bu Is awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Begitu anak-anak bunyi surah An-Nasyr. Bu Is minta anak-anak bisa menghafalkan dengan sebaik-baiknya, dan untuk memperdalam materi yang Bu Is sampaikan ini silahkan dibaca LKS tentang Aku Cinta Al-Quran materi surah An-Nasyr. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Sekian dulu dari Bu Is, minta maaf segala salah. Semoga bermanfaat yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.